Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mahkota Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Selamat menyaksikan. Sejak kabar perceraian Prabowo Subianto dan Titik Soeharto mencuat ke publik, satu pertanyaan yang hingga kini masih belum terjawab adalah mengenai status talak mereka. Dalam ajaran Islam, perceraian memiliki ketentuan yang jelas, terutama terkait dengan talak tiga. Jika seorang suami telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, maka pernikahan mereka benar-benar berakhir, dan mereka tidak bisa kembali bersama kecuali sang istri menikah dengan pria lain terlebih dahulu, lalu bercerai. Namun, dalam kasus Prabowo dan Titik, tidak ada satupun pernyataan resmi yang mengungkap apakah perceraian mereka sudah mencapai talak tiga atau masih berada dalam batas talak satu atau dua. Ketiadaan informasi ini memunculkan banyak spekulasi di kalangan masyarakat. Sebagian orang beranggapan bahwa jika mereka hanya bercerai dengan talak satu atau dua, maka kemungkinan untuk rujuk masih terbuka lebar. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa keduanya tidak pernah menikah lagi setelah berpisah. Namun, jika talak tiga sudah dijatuhkan, maka harapan untuk bersatu kembali hampir mustahil, kecuali melalui prosedur yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Isu talak tiga ini semakin menarik perhatian karena sikap keduanya yang tetap menjaga hubungan baik. Jika memang talak tiga sudah terjadi, mengapa Prabowo dan Titik masih menunjukkan kedekatan, bahkan dalam urusan politik? Tidak jarang dalam berbagai kesempatan, Titik tampak memberikan dukungan penuh kepada Prabowo, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sikap ini tentu saja memunculkan pertanyaan, apakah mereka masih memiliki rasa satu sama lain dan berharap bisa kembali bersama? Ataukah hubungan mereka murni sebatas dukungan politik tanpa ada niat untuk rujuk? Beberapa pengamat politik dan tokoh agama pun ikut menyoroti isu ini. Ada yang berpendapat bahwa jika Prabowo dan Titik benar-benar berniat untuk kembali bersama, maka status perceraian mereka harus diperjelas terlebih dahulu. Jika talak tiga belum dijatuhkan, maka rujuk bisa terjadi kapan saja, asalkan kedua belah pihak setuju. Namun, jika talak tiga sudah terjadi, maka pernikahan kembali hanya bisa terjadi setelah Titik menikah dengan pria lain, yang kemudian berpisah darinya. Namun, mengingat status sosial dan kehidupan mereka yang selalu menjadi sorotan publik, skenario ini tentu sangat sulit untuk diwujudkan. Di sisi lain, Prabowo sendiri selalu menghindari pertanyaan yang menyangkut kehidupan pribadinya. Dalam berbagai wawancara, ia lebih memilih untuk berbicara tentang visi dan misinya di dunia politik daripada mengomentari isu pernikahan dan perceraian. Begitu pula dengan Titik, yang selalu memberikan jawaban diplomatis setiap kali ditanya mengenai kemungkinan rujuk dengan Prabowo. Sikap ini semakin mempertegas bahwa ada sesuatu yang memang sengaja mereka sembunyikan dari publik. Yang menarik, meskipun mereka tidak pernah memberikan klarifikasi mengenai status talak mereka, masyarakat tetap berharap agar mereka bisa kembali bersama. Banyak pendukung Prabowo yang meyakini bahwa jika ia kembali menikah dengan Titik, maka hal itu bisa menjadi simbol persatuan dan kestabilan di lingkaran politik mereka. Namun, tanpa kejelasan mengenai status talak mereka, semua ini tetap menjadi sekadar harapan tanpa kepastian. Dalam sejarah politik Indonesia, jarang sekali ada pasangan yang tetap menjalin hubungan baik setelah bercerai, apalagi dalam tingkat elit seperti Prabowo dan Titik. Kebanyakan pasangan yang berpisah akan memilih untuk menjaga jarak satu sama lain, terutama jika perceraian mereka terjadi karena konflik yang cukup besar. Namun, dalam kasus Prabowo dan Titik, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka tetap terlihat akrab dalam berbagai kesempatan, bahkan Titik masih menunjukkan rasa hormat dan dukungan kepada Prabowo di setiap langkah politiknya.
Hingga saat ini, tidak ada satupun pihak dari keluarga Cendana yang memberikan pernyataan resmi mengenai status perceraian Prabowo dan Titik. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada alasan tertentu mengapa hal ini tidak pernah dibahas secara terbuka. Apakah memang ada kesepakatan untuk tidak mengungkap detail perceraian mereka? Ataukah ada kepentingan lain yang membuat mereka memilih untuk tetap menjaga misteri ini? Masyarakat tentu penasaran apakah suatu saat Prabowo atau Titik akan angkat bicara mengenai status perceraian mereka secara gamblang. Namun, mengingat bagaimana mereka selama ini bersikap, kemungkinan besar misteri talak 3 ini akan tetap menjadi pertanyaan yang tak terjawab. Yang jelas, meskipun mereka telah berpisah, hubungan mereka masih jauh dari kata usai. Dukungan yang terus mengalir di antara keduanya menjadi bukti bahwa ikatan yang mereka miliki tidak bisa begitu saja terputus oleh perceraian. Hingga saat ini, salah satu hal yang paling membingungkan publik adalah bagaimana keluarga Cendana menjaga rapat informasi mengenai perceraian Prabowo Subianto dan Titik Soeharto. Sebagai keluarga besar yang selalu menjadi sorotan media, seharusnya perceraian ini menjadi bahan perbincangan terbuka. Namun, kenyataannya, tak ada satupun anggota keluarga yang pernah secara langsung mengonfirmasi apakah perceraian mereka melibatkan talak 3 atau hanya sebatas talak 1 atau 2. Hal ini tentu menimbulkan banyak spekulasi. Banyak yang menduga bahwa ada alasan kuat mengapa keluarga Cendana memilih untuk tidak membicarakan hal ini. Salah satu kemungkinan adalah karena mereka ingin menjaga citra politik dan keharmonisan di dalam keluarga. Jika perceraian ini terlalu banyak diungkap ke publik, bisa saja menimbulkan perdebatan yang tidak perlu, terutama di tengah kondisi politik yang selalu berubah. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk menjaga segala sesuatunya tetap dalam lingkaran mereka sendiri. Dalam beberapa kesempatan, Titik Soeharto pernah ditanya langsung oleh media mengenai kemungkinan dirinya kembali dengan Prabowo. Namun, ia selalu memberikan jawaban yang bersifat normatif, seolah tidak ingin memperpanjang pembahasan tersebut. "Saya selalu mendoakan yang terbaik untuk beliau," katanya dalam sebuah wawancara. Jawaban ini justru menambah tanda tanya. Jika memang mereka sudah mencapai talak 3, mengapa tidak dikatakan secara langsung bahwa kembali bersama adalah sesuatu yang tidak mungkin? Di sisi lain, Prabowo juga tidak pernah secara terbuka membahas perceraiannya. Berbeda dengan banyak tokoh politik lain yang tidak segan membagikan kisah pribadi mereka kepada publik, Prabowo justru memilih untuk tetap menjaga privasi. Beberapa orang menduga bahwa ia masih menyimpan perasaan terhadap Titik, dan karena itulah ia tidak pernah menikah lagi setelah bercerai. Namun, tanpa ada pernyataan resmi dari dirinya, hal ini tetap menjadi misteri. Keluarga Cendana sendiri dikenal sebagai keluarga yang sangat menjaga tradisi dan norma-norma tertentu. Sebagai putri Presiden Soeharto, Titik Soeharto tentu memahami bagaimana menjaga kehormatan keluarga. Publik pun menyadari bahwa keluarga ini tidak akan pernah mengumbar urusan pribadi mereka ke hadapan umum, terutama jika berkaitan dengan sesuatu yang sensitif seperti perceraian. Inilah sebabnya mengapa tidak ada satupun pernyataan resmi mengenai status talak antara Prabowo dan Titik. Beberapa orang dalam yang dekat dengan keluarga Cendana menyebutkan bahwa hubungan antara Prabowo dan keluarga Soeharto masih terjaga dengan baik. Prabowo tetap dianggap sebagai bagian dari keluarga, meskipun sudah tidak lagi menjadi suami dari Titik. Hal ini terlihat dari bagaimana ia masih sering hadir dalam beberapa acara keluarga besar Cendana, meskipun tidak dalam kapasitas yang terlalu mencolok. Jika hubungan mereka benar-benar sudah selesai secara emosional dan agama, mengapa mereka masih terlihat begitu akrab? Ada juga spekulasi lain yang menyebutkan bahwa keluarga Cendana memiliki kepentingan untuk menjaga hubungan baik dengan Prabowo,
mengingat pengaruhnya yang semakin besar di dunia politik. Sebagai mantan menantu Soeharto yang kini menjadi Menteri Pertahanan dan bahkan Presiden terpilih, Prabowo tentu memiliki posisi yang strategis. Dengan menjaga hubungan baik dengannya, keluarga Cendana tetap bisa memiliki akses dan pengaruh dalam berbagai keputusan penting. Namun, semua ini tetap sebatas spekulasi. Hingga saat ini, tidak ada bukti konkret yang bisa memastikan apakah perceraian Prabowo dan Titik melibatkan talak 3 atau tidak. Jika memang talak 3 sudah dijatuhkan, maka tidak mungkin mereka bisa kembali bersama. Tetapi jika talak 1 atau 2, maka masih ada peluang bagi mereka untuk rujuk. Sayangnya, tanpa ada pernyataan resmi dari mereka atau keluarga, tidak ada yang bisa memastikan hal ini. Terlepas dari semua spekulasi yang beredar, satu hal yang pasti adalah bahwa hubungan Prabowo dan Titik tetap menjadi bahan perbincangan yang menarik bagi masyarakat. Banyak yang masih berharap bahwa suatu hari nanti mereka akan kembali bersama, terutama karena mereka terlihat begitu serasi. Namun, apakah harapan itu bisa terwujud atau tidak, tetap menjadi pertanyaan besar yang hingga kini belum menemukan jawabannya. Apakah keluarga Cendana akan tetap menjaga rahasia ini selamanya? Ataukah suatu hari nanti, Prabowo atau Titik akan memberikan klarifikasi mengenai status perceraian mereka? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Yang jelas, hingga saat ini, misteri talak 3 ini tetap menjadi tanda tanya besar di kalangan masyarakat dan pengamat politik. Seiring waktu, meskipun Prabowo Subianto dan Titik Soeharto sudah lama bercerai, harapan agar mereka bisa kembali bersama tetap hidup di hati banyak orang. Bagi sebagian masyarakat, terutama mereka yang mengikuti perjalanan hidup keduanya sejak lama, Prabowo dan Titik dianggap sebagai pasangan yang ideal. Meskipun takdir sempat memisahkan mereka, kedekatan yang masih terlihat di antara keduanya membuat banyak orang yakin bahwa ada kemungkinan untuk rujuk. Harapan itu semakin menguat ketika Titik beberapa kali menunjukkan dukungan terbuka terhadap Prabowo, baik dalam urusan politik maupun dalam berbagai kesempatan lainnya. Ia tidak segan untuk hadir di acara-acara yang melibatkan mantan suaminya itu, bahkan memberikan pernyataan yang bernada dukungan penuh. Sikap ini tentu menimbulkan tanda tanya. Jika memang tidak ada lagi ikatan emosional, mengapa Titik masih begitu peduli terhadap perjalanan hidup dan karir Prabowo? Dalam berbagai forum diskusi, baik di media sosial maupun di lingkungan politik, banyak yang berspekulasi bahwa ada keinginan dari kedua belah pihak untuk kembali bersama. Namun, faktor-faktor tertentu membuat mereka harus berpikir ulang. Salah satunya adalah status hukum perceraian mereka yang masih belum jelas, terutama terkait dengan apakah Prabowo telah menjatuhkan talak 3 atau tidak. Jika talak 3 memang sudah terjadi, maka rujuk bukanlah perkara yang mudah, karena harus melalui prosedur tertentu dalam hukum Islam. Namun, bagi mereka yang percaya bahwa perceraian mereka hanya sebatas talak 1 atau 2, kemungkinan rujuk masih sangat terbuka. Jika benar demikian, maka keputusan untuk kembali bersama hanya bergantung pada keinginan mereka berdua. Akan tetapi, hingga kini, baik Prabowo maupun Titik belum pernah memberikan pernyataan yang secara eksplisit menyatakan bahwa mereka ingin rujuk. Hal ini semakin menambah teka-teki di mata publik. Beberapa orang dalam yang dekat dengan keluarga Cendana menyebutkan bahwa Prabowo dan Titik sebenarnya masih memiliki hubungan yang cukup baik di luar sorotan publik. Mereka dikabarkan masih sering berkomunikasi, meskipun dalam kapasitas yang lebih bersifat kekeluargaan dan profesional. Jika memang benar demikian, maka bukan hal yang mustahil jika suatu hari nanti mereka mempertimbangkan untuk kembali membangun rumah tangga bersama. Di sisi lain, Prabowo sendiri dikenal sebagai sosok yang sangat fokus pada karir dan pengabdiannya kepada negara. Setelah bercerai dengan Titik,
ia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk dunia militer dan politik, hingga akhirnya mencapai puncak karirnya sebagai Menteri Pertahanan dan Presiden terpilih. Kesibukan ini membuatnya seolah tidak memiliki waktu untuk memikirkan kehidupan pribadinya. Namun, apakah benar demikian? Ataukah ada alasan lain mengapa ia belum juga menikah lagi? Titik pun mengalami hal yang sama. Sejak berpisah dengan Prabowo, ia tidak pernah terdengar menjalin hubungan dengan pria lain. Sebagai putri dari mantan Presiden Soeharto, tentu bukan hal yang sulit baginya untuk menemukan pasangan baru jika memang ia menginginkannya. Namun, kenyataan bahwa ia tetap sendiri hingga saat ini menimbulkan dugaan bahwa mungkin masih ada ikatan emosional yang belum sepenuhnya hilang antara dirinya dan Prabowo. Banyak yang berpendapat bahwa jika Prabowo dan Titik kembali bersatu, maka hal itu bisa menjadi simbol rekonsiliasi yang kuat, tidak hanya di ranah keluarga tetapi juga di dunia politik. Hubungan mereka yang sudah lama menjadi perhatian publik akan semakin memperkuat citra Prabowo sebagai sosok yang memiliki nilai kekeluargaan yang tinggi. Sementara bagi Titik, kembalinya ia ke dalam kehidupan Prabowo bisa menjadi momentum penting dalam perjalanan hidupnya. Namun, harapan ini tetap bergantung pada keputusan mereka berdua. Apakah mereka masih memiliki keinginan untuk kembali bersama? Ataukah mereka sudah menerima kenyataan bahwa jalan hidup mereka harus tetap terpisah? Hingga saat ini, pertanyaan itu masih belum memiliki jawaban yang pasti. Yang jelas, harapan rujuk antara Prabowo dan Titik masih menjadi pembicaraan hangat di berbagai kalangan. Selama mereka belum menikah lagi dengan orang lain, kemungkinan itu akan selalu ada. Namun, hanya mereka berdua yang bisa menentukan apakah harapan itu akan menjadi kenyataan atau hanya akan tetap menjadi impian yang tak pernah terwujud. Di balik perbincangan tentang perceraian Prabowo Subianto dan Titik Soeharto, ada banyak spekulasi yang berkembang, terutama yang berkaitan dengan intrik politik. Sebagai putri dari Presiden Soeharto, Titik adalah bagian dari salah satu keluarga paling berpengaruh dalam sejarah politik Indonesia. Sementara itu, Prabowo yang berasal dari keluarga militer juga memiliki ambisi besar dalam dunia politik. Banyak yang menduga bahwa perceraian mereka bukan sekadar persoalan rumah tangga, melainkan juga berkaitan dengan dinamika kekuasaan pada masa itu. Ketika Soeharto lengser pada tahun 1998, kondisi politik Indonesia mengalami gejolak besar. Prabowo, yang saat itu menjabat sebagai Danjen Kopassus, juga terkena dampaknya. Ia diberhentikan dari dinas militer dan sempat menghilang dari panggung politik selama beberapa tahun. Pada masa inilah, muncul spekulasi bahwa tekanan politik turut mempengaruhi rumah tangganya dengan Titik. Beberapa pihak menduga bahwa keluarga Cendana, terutama setelah kejatuhan Soeharto, mungkin tidak lagi melihat Prabowo sebagai bagian dari strategi politik mereka. Namun, spekulasi ini tidak pernah dikonfirmasi secara resmi. Baik Prabowo maupun Titik tidak pernah memberikan penjelasan rinci tentang alasan perceraian mereka. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada faktor politik yang turut berperan di dalamnya. Beberapa pengamat bahkan berpendapat bahwa perceraian mereka adalah bentuk kompromi agar Prabowo bisa tetap bergerak di dunia politik tanpa membawa beban masa lalu dari keluarga Cendana. Meski bercerai, hubungan Prabowo dan keluarga Soeharto tetap terjalin dengan baik. Titik sendiri pernah menjadi bagian dari Partai Golkar dan kini aktif di Partai Berkarya, partai yang didirikan oleh adiknya, Tommy Soeharto. Sementara itu, Prabowo memilih jalur politiknya sendiri dengan mendirikan Partai Gerindra dan menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di Indonesia. Hubungan baik antara keduanya menunjukkan bahwa ada keseimbangan yang tetap dijaga, baik secara personal maupun politik.
Spekulasi lain yang berkembang adalah bahwa perpisahan mereka dilakukan untuk menjaga stabilitas politik di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Sebagai mantan menantu Soeharto, Prabowo tetap memiliki jaringan yang kuat dengan berbagai pihak. Namun, jika ia tetap berada di dalam keluarga cendana secara resmi, hal ini mungkin akan mempengaruhi strategi politiknya di kemudian hari. Dengan berpisah dari Titik, Prabowo memiliki kebebasan lebih besar dalam membangun koalisi politik yang lebih luas. Meski demikian, banyak yang percaya bahwa hubungan mereka sebenarnya tidak benar-benar berakhir. Berbagai momen kebersamaan mereka dalam acara-acara penting menunjukkan bahwa ikatan emosional masih tetap ada. Banyak yang menduga bahwa mereka tetap berkomunikasi secara intens di balik layar, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan politik dan kepentingan bersama. Dalam beberapa kesempatan, Titik bahkan memberikan sinyal yang seolah menunjukkan bahwa ia masih memiliki tempat khusus untuk Prabowo. "Saya selalu mendukung beliau," katanya dalam sebuah wawancara. Pernyataan ini tentu bisa diartikan dalam berbagai cara, namun banyak yang melihatnya sebagai bentuk kesetiaan yang tidak pudar meskipun mereka telah bercerai. Namun, satu pertanyaan besar yang masih belum terjawab adalah apakah perceraian mereka benar-benar final dalam konteks agama. Jika benar bahwa Prabowo telah menjatuhkan talak 3, maka tidak ada jalan kembali bagi mereka kecuali melalui prosedur tertentu dalam hukum Islam. Jika talak yang dijatuhkan masih dalam tahap pertama atau kedua, maka rujuk masih mungkin terjadi. Sayangnya, tidak ada informasi yang bisa memastikan hal ini secara jelas. Spekulasi-spekulasi ini terus berkembang, terutama karena tidak ada jawaban tegas dari kedua belah pihak. Prabowo yang kini menjadi presiden terpilih semakin sibuk dengan urusan kenegaraan, sementara Titik tetap aktif di dunia politik dengan perannya di Partai Berkarya. Apakah hubungan mereka hanya sebatas hubungan baik sebagai mantan suami istri? Ataukah masih ada harapan untuk sesuatu yang lebih dari itu? Hingga kini, pertanyaan ini masih menjadi misteri yang terus mengundang rasa penasaran publik. Seiring dengan semakin matangnya perjalanan politik Prabowo Subianto dan Titik Soeharto, pertanyaan tentang kemungkinan mereka untuk kembali bersama terus menjadi topik hangat. Bukan hanya karena faktor sejarah keduanya sebagai mantan suami istri, tetapi juga karena hubungan mereka yang masih terlihat dekat meskipun sudah lama berpisah. Bagi sebagian besar masyarakat, Prabowo dan Titik tetap menjadi simbol pasangan yang memiliki ikatan kuat, meskipun takdir sempat memisahkan mereka. Sejak terpilih sebagai presiden, kehidupan pribadi Prabowo kembali menjadi sorotan. Publik bertanya-tanya, apakah setelah mencapai puncak kariernya dalam dunia politik, ia akan mempertimbangkan untuk kembali membangun kehidupan rumah tangga. Jika ya, apakah Titik adalah sosok yang masih berada di dalam hatinya? Banyak pihak berpendapat bahwa jika Prabowo memilih untuk menikah lagi, maka Titik adalah pilihan yang paling masuk akal, mengingat kedekatan dan sejarah panjang di antara mereka. Di sisi lain, Titik sendiri tidak pernah menunjukkan tanda-tanda untuk menikah lagi setelah berpisah dengan Prabowo. Keputusan ini menimbulkan banyak spekulasi, salah satunya adalah bahwa ia masih memiliki harapan untuk bisa kembali bersama mantan suaminya. Sikapnya yang terus mendukung Prabowo, baik secara politik maupun personal, semakin memperkuat asumsi bahwa hatinya masih terbuka untuk kemungkinan rujuk. Namun, faktor hukum Islam tetap menjadi penghalang yang tidak bisa diabaikan. Jika benar Prabowo telah menjatuhkan talak 3, maka rujuk bukanlah perkara yang mudah. Dalam hukum Islam, seorang perempuan yang telah ditalak 3 hanya bisa kembali kepada mantan suaminya jika ia telah menikah dengan pria lain, lalu bercerai secara sah. Proses ini bukanlah sesuatu yang bisa direkayasa, sehingga jika memang talak 3 sudah terjadi, maka harapan untuk rujuk menjadi sangat kecil.
Beberapa ulama yang mengikuti perkembangan kisah ini memberikan berbagai pandangan. Ada yang berpendapat bahwa jika memang keduanya ingin kembali bersama, mereka harus mencari jalan keluar yang sesuai dengan syariat Islam. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa jika perceraian mereka dulu hanya berdasarkan hukum negara dan tidak diikuti dengan talak secara agama, maka kemungkinan rujuk masih terbuka lebar. Sayangnya, tidak ada konfirmasi pasti mengenai status perceraian mereka dalam perspektif Islam. Masyarakat pun terbagi dalam menyikapi isu ini. Sebagian besar mendukung ide rujuk, terutama mereka yang melihat keduanya sebagai pasangan yang serasi dan memiliki kepentingan yang sama dalam membangun bangsa. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa mereka sebaiknya tetap menjalani kehidupan masing-masing, mengingat sudah terlalu lama berpisah dan masing-masing sudah memiliki jalan hidup yang berbeda. Di balik semua spekulasi ini, Prabowo dan Titik tetap menjalani kehidupan mereka dengan tenang. Mereka tidak pernah secara terbuka membahas kemungkinan untuk kembali bersama, tetapi juga tidak menutup kemungkinan tersebut. Sikap mereka yang tetap menjaga hubungan baik dan saling mendukung menunjukkan bahwa meskipun mereka tidak lagi terikat dalam ikatan pernikahan, rasa hormat dan kebersamaan tetap ada. Seiring berjalannya waktu, apakah takdir akan mempertemukan mereka kembali? Ataukah mereka akan tetap berjalan di jalur masing-masing tanpa pernah kembali sebagai pasangan suami istri? Jawaban atas pertanyaan ini hanya bisa ditentukan oleh mereka berdua. Namun, satu hal yang pasti, kisah Prabowo dan Titik tetap menjadi salah satu cerita yang menarik perhatian banyak orang, bukan hanya karena unsur romansa, tetapi juga karena dinamika politik dan sejarah yang melingkupinya. Mungkin, suatu hari nanti, saat waktu dan keadaan telah berpihak, jawaban dari pertanyaan ini akan terungkap. Hingga saat itu tiba, spekulasi akan terus beredar, harapan akan tetap menyala, dan kisah mereka akan tetap menjadi bagian dari perbincangan publik.